Good afternoon, everyone. Oke, waduh kelihatannya lagi kayaknya udah capek, udah kuliah ya dari pagi. Iya, sudah. Udah kelas ya dari pagi. Oh ya. Oke. Before we start our class, I want to one of you to lead us in Israel. Oke. Baik Bapak dan teman-teman, sebelum kita mulai kelas kita berdoa. Bapak dalam kerjaan surga, bersyukur dari Tuhan, menyatakan kepada kami. Tuhan Yesus, dan kami kedua belajar kami, terkait Pak Hendriko yang akan mengajar kami dari awal tengah sampai ke akhir. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, haleluya. Amin. Okay, thank you, Stan. Now I will check your attendance first. Reno, Present, sir. Elva, Present, sir. Alexandro, Present, Pak. Tata, Present. Cendani, Present, sir. Fani, Present, sir. Esther, Present, sir. Karini, Present, sir. Yaya, Present, sir. Oni. Present, sir. Siapa yang nggak masuk hari ini? Pesta. Pesta sudah. Kita kenapa Pak? Cik, katanya lagi ke puskesmas. Oh, Gede. semoga tidak cepat sembuh ya. Amin. Okay, everyone. Today we will learn about the mechanism of virus replication. Jadi hari ini kita akan belajar tentang replikasi virus. Nah, bagaimana virus itu bisa bereplikasi dalam tubuh kita. Oke, absensinya itu you must have heard about disease such as COVID-19 or flu. How do you think viruses can reproduce in the human body, even though the virus is not a living creature? What happens to our body when exposed to a virus? Jadi mungkin anak-anak semua pernah dengar ya tentang virus COVID-19 dan juga tentang flu. Nah, terus kemudian apa yang ada di pikiran kalian? Apa yang membuat banyak orang itu sering berpikir bagaimana sih virus itu masuk ke dalam tubuh manusia dan juga dia bereproduksi. Nah, what happens to our body when exposed to a virus? Why can we get it from other people? Do you think viruses can reproduce without the help of other living creatures? Viruses are unique because they cannot reproduce by themselves. They have to write the cells of living creatures. Jadi virus itu dikatakan bahwa virus itu dia cukup unik ya. Mereka itu karena mereka tidak bisa reproduksi dengan diri mereka sendiri. Jadi mereka itu masuk ke dalam tubuh manusia, khususnya di dalam sel-sel. Ini yang bisa membuat mereka reproduksi. Kalau tanpa manusia mereka tidak bisa bereproduksi. Well, today we will learn how exactly viruses process cell replication in our bodies. Jadi hari ini kita akan belajar tentang bagaimana ini virus berproses atau bereplikasi di tubuh kita, which is called the virus replication mechanism. Sekarang I will play this video and I hope you will pay attention to it and give your own arguments. Jadi Bapak akan putar salah satu video. Bapak harap student semuanya dapat memperhatikan dan bisa juga boleh memberikan argumen, misalnya nggak setuju sama video ini atau ada yang mau ditanyakan. Sebentar ya. Oke. Thousands of realistic voices to even hear content. Change the way you work with groups. Salam sehat semuanya. Berjumpa kembali dengan kami untuk penampilan HMWS Puskesmas Bujung. Dalam kamu, kuasa Desember sebagai is considered apa penting
memahami AIDS supaya kita bisa melindungi dan apabila kita sudah terinfeksi kita bisa mencegah penularan kepada orang lain. Lalu apa itu HIV/AIDS? HIV adalah salah dari imunodeficiency virus, yaitu virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Tubuh kita memiliki kemampuan melalui sistem kekebalan perlawanan terhadap biasanya itu merupakan sel dalam tubuh manusia yang sebagai sel sindirat. Setelah masuk ke dalam tubuh kita, infeksi sel sindirat dan terus pada dalam itu berbentuk darah. Infeksi sel sindirat dan siklus ini terus berjalan saat infeksi berada berdiri. Sel sindirat berusaha dan menjadi tidak ada sebagai orang infeksi yang masuk ke dalam Ada yang memberikan argumen dulu atau masih belum? Oke, kita lanjut ya. Argumen. Oh ya, silakan. Kenapa HPI ini kan saat ini katanya kami apa kabupaten kami masih pencegahan ya. Ya, jadi sebenarnya kan tadi dikatakan bahwa obat ini kan bisa mencegah, belum tentu itu 100% bisa menyembuhkan kita. Kenapa? Karena memang HIV ini dia cukup menularkan virus yang juga sangat berbahaya, virus juga kepada manusia. Nah, teman-teman mungkin mungkin bertanya, anak-anak semua mungkin ini yang bertanya bahwa kenapa sih HIV ini bisa terkena satu orang, tapi bisa juga tular kepada satu orang.
Kan tadi dalam video ini sudah dijelaskan bahwa dia itu tertular bisa saja melalui suntik, bisa saja melalui suntik, misalnya kita pergi ke rumah KPT, terus orang yang sudah terkena disuntik, kemudian kita juga mau disuntik, tapi jarum suntiknya ini tidak diganti, tidak steril, itu bisa membuat virus itu tertular kepada kita juga. Pak, boleh bertanya nggak? Kan hanya kan sebenarnya terjadi itu kan telah disuntik kan. Ya. Apa dalam IT itu sudah terkena dari udara IT dan udara. bisa terjadi secara Sebenarnya sih enggak. Kan tadi kalau kita lihat di dalam video ya, misalnya nih kalau misalnya lewat, kalau bisa terjadi lewat udara, berarti misalnya satu orang dia terkena HIV, tapi dia berbicara berkontak langsung dengan orang yang terkena, itu otomatis bisa saja cepat menular pada orang tersebut. Gitu, Pak. Oke, jadi ini pemerintah hanya untuk membuat dua kelompok saja karena waktu kita juga terbatas. Jadi please ikuti in your group. Tapi what the presentation bahas diskusi in group. Jadi kalian tidak akan presentasi di depan, tapi berdiskusi saja. Jadi berdiskusi di dalam kelompok ini untuk jadi pekerjaan rumah saya. Iya, Thank you, sir. oke. Thank you. Tapi sebelum menjawab, Bapak akan menampilkan satu video dulu untuk kalian bisa melihat. Ini adalah video replikasi virus yang kita bahas hari ini. Bentar. Sebagai seller, karena opsi ini harus menangkap harga sebesar sebelum bahwa digunakan sebagai ekonomi. Ada yang tahu ini virus apa? Apa itu? You stay. Betul, betul ya Pak. Kita tangan coba Pak.
Oke, sekarang kita sudah melihat video yang sama-sama. Sekarang untuk tugasnya itu nanti bisa kerjakan kelompok, terserah mau di mana. Intinya itu minggu depan bisa anak-anak semua presentasikan nanti hasil diskusinya. Baik, Pak. Mungkin ada yang mau tanya, katakan argumen tentang video yang sudah kita nonton sama-sama. Oke, jika tidak ada maka perlu kita ketahui, perlu kita mengerti pengertian dari aplikasi virus itu sendiri. Jadi virus virus cannot produce on day because they do not have a complete metabolic system and organelle cell. Nah, terus virus must infect host cells to reproduce genetic material and form new viruses. Jadi dikatakan virus ini tidak bisa bereproduksi karena mereka itu tidak apa ya tidak punya sistem metabolik dan juga organel sel. Kemudian soal ini nomor 2, stance of the lytic cycle virus multiplication that destroys the host cell. Jadi yang pertama absorption atau sorry
any cycle. The host cell remains alive temporarily. The viral DNA insert into the host DNA can become latent before becoming active. Conclusion. Sebelum penutup, ada yang mau ditanyakan? Oke. Nah ya, jadi Bapak harap semuanya sudah bisa paham ya, Yes, dan juga nanti bisa mengerjakan homeworknya dengan baik. Yes, sir. Oke, thank you semuanya. Conclusion, viruses need host cell to reproduce. Virus replication involves several stages: attachment, entry, duplication of genetic material, assembly of the virus, exit from the cell. Viruses can evolve through the lytic cycle of lysogenic cycle. Oke, jika tidak ada pertanyaan, if there are any question, then we will finish today's learning. And one of you close with a prayer request. Elva, bisa berdoa untuk kita. Semua yang ada di sini. Oke teman-teman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pada siang hari ini kan di masa selesai belajar Tuhan. Tuhan semoga apa yang disampaikan oleh Pak Indiko bisa kami Bapak. Amin. Thank you, Elva. Okay. Have a good day, everyone. Oh yeah. Good afternoon. Afternoon, sir. Where are you today? Before we start for lesson, let's pray together according to your belief. Sebelum memulai pembelajaran kita, marilah kita berdoa bersama. Orang saya jawab dulu. Ya. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, sekarang kami kami memiliki Bapak Eksento yang akan memberikan materi dan yang akan memberikan kita. Terima kasih ya Tuhan, amin. Thank you, Enrico. Let me check you attended. Baik, terima kasih. Sekarang saya akan memeriksa kehadiran. Apakah semuanya hadir? Ada belajar Gak ada kabar mereka. Yes. dari kita ada teman tidak tahu nggak pasti. Berarti tambah keterangan. Ya tadi share, cuman nggak masuk kelas. Tadi dia bilang Excellent, everyone is ready to learn today. Baik anak-anak, hari ini Bapak bawa tanaman ini. Ada yang tahu ini tanaman apa? Pak, tanaman apa itu Pak? Apa itu? Cili. Bukan, ini tanaman sate.
Cili Pak. Iya, cabe. Cili. Iya, tapi cili kan beda lagi ini cabe yang terlalu besar. Sebenarnya Ambil di mana Pak? ini tadi Bapak datang, nggak sengaja nemu di jalan. Kok nggak cocok tuh ada yang tanam? Hah? Bagaimana? Itu ada yang tanam Pak. Iya, kebetulan memang orang yang tanam, nggak mungkin kan tumbuh sendiri. Dia kan udah dari sekarang lagi. Jadi Bapak sendiri Pak. Ini, tapi ini memang orang yang tanam, terus saya minta. Oh, Iya. Berhubungan dengan materi kita hari ini tentang jaringan parenkim. Sini ada yang tahu letak jaringan parenkim di tubuh ini? Kau tahu kan? Tidak Pak. Enggak Pak. Tidak tahu Pak. Oh, Jadi jaringan parenkim di tubuh ini ada di yang pertama itu hampir di seluruh tumbuhan ada. Yang pertama ada di akar, ada di batang, terus di daun, terus ada di buah dan bijinya. Oke. Therefore, in length is the plan or learning objective for today lesson. Sebelum kita memulai materi kita pada hari ini, saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama itu kita menjelaskan tentang jaringan parenkim dan mengenali fungsi-fungsi jaringan parenkim. I hope you all of you can actively participate in the discussion and share your ideas with your classmates. Are you ready to learn? Oke. Let's begin. Saya harap kalian semua dapat bekerja sama dalam kelas ini untuk memulai pembelajaran ini. Baik, let's watch a video explanation about proximal tissue. Baik, kita akan melihat video animasi dari video penjelasan tentang jaringan parenkim. Saya bisa tolong ngobrol dulu. Berarti sama. Jadi aku mau bantu kalian Pak. Boleh.
Mau menunggu sedikit soalnya jaringan saya tidak. Oke, sekarang Boleh.
Jadi bagus banget. Ya kan? Tadi ada yang ya sini aja lagi. Makanya kan Oke, di sini ada analisis tentang video tentang penjelasan dari ranking. Oke, ini juga. The various sound organs. It would sit the right face down. The Greek word sparrow and enigma. Means the time. Fibers and storing food materials. Distribution. Parenchyma cells are found in large portions of all plant organs. They are distributed in the pith, cortex of the root, stem, mesophyll of the leaf, fleshy part of the fruit, and endosperm of the seed. These cells may also occur in conductive tissues like xylem and phloem. Structure of parenchyma cells. Cells are usually isodiametric, but they may be spherical, oval, or polygonal. Intercellular spaces are present between the cells, but these spaces are usually very small. Cells are closely packed. The cell wall is thin and composed of cellulose and hemicellulose. Each cell contains dense living chromoplast with a prominent nucleus. It also contains one or more nucleons. Many cells are found in the cytoplasm, such as the chloroplast, ribosomes, endoplasmic reticulum, etc. A few parenchyma cells contain starch and protein. Contain chromosomes are called chromosomes. These cells are usually found in the vesicle of leaves and the outer cortex of young stems. Cells are loosely arranged with numerous cellular layers. Parenchyma helps in photosynthesis. Erectoma. Parenchyma cells large as
cellular phases are called the regular. It is present in many aquatic plants. Irregular is points to the aquatic plant. Consequently, they are present in the pericycle of some vascular plants. Cellular strength in the cells. Prosecula mainly provides mechanical strength to plants. Xylem parenchyma. These cells are associated with xylem tissue. Each cell is thin-walled and elongated. Xylem parenchyma helps in the conduction of water and minerals. Phloem parenchyma. These parenchyma cells are associated with phloem tissue. Like xylem parenchyma, each phloem parenchyma cell is also elongated. China cell have the power of cell division that is very systematic in nature. They play an important role in the healing of wounds. Parenchyma contains chloroplasts and can take part in photosynthesis. Maintain boiling. Baik, videonya animasi videonya baru selesai. Saya akan menjelaskan beberapa pembahasan mungkin ada yang belum paham, saya akan menjelaskan yang secara terbentuk dari bahasa Indonesia. Jadi jaringan di sini menjelaskan bahwa jaringan parenkim adalah jaringan dasar pada tumbuhan yang tersusun dari sel hidup berdinding tipis dan terdapat di hampir semua bagian tumbuhan. Ciri-cirinya itu adalah sel hidup, dinding sel, dan memiliki ruang antar sel, bentuk sel bulat, oval atau segi panjang. Letaknya itu terdapat pada akar, batang, dan juga biji dan buah. Ya, akar di bagian daun yang merupakan fungsinya untuk fotosintesis, dan di bagian batang fungsinya itu untuk mengangkut makanan, dan jenis ada 4 jenis parenkim. Ada parenkim makan fotosintesis, terus ada parenkim membantu tumbuhan air mengapung seperti bunga tumbuhan ternate yang mengapung di atas air. Dan juga ada parenkim selain yang mengangkut air dan mineral untuk menyalurkan ke seluruh tumbuhan. Dan ada juga parenkim yang mengangkut makanan untuk mengangkut makanan sebatang untuk dari cadangan makanan. Dan berikutnya ada fungsi dari jaringan parenkim ini adalah untuk menyimpan cadangan makanan, membantu mengangkut tumbuhan dan baik. Ini mungkin itu penjelasan singkat dari saya. Sekarang minta supaya membagi 2 kelompok untuk membahas animasi video yang tadi sudah kalian lihat. Aku minta bagi 2 kelompok. Ya, ada lebaran diskusi, kalian bisa masuk ke diskusi.
Baik, mungkin kita buka. Ya di sini Pak. Nanti lihat aja dari foto gitu. Kita kelompok juga terkait. Kita silakan di atasnya. Baik, kami dari kelompok dua akan memperlihatkan hasil diskusi kami. Yang pertama adalah mention and explain the characteristic of parenchyma. Jawabannya pertama, they remain challenge and maturity with an specific protocol. Terus yang kedua adalah agent of they have they will primarily serve for model of developers. Terus yang ketiga adalah stoichiometric set. Their set are usually vertical, oval, polygonal, with similar geometry. Terus ada yang four, learn central record. They possess a permanent central record for strong and maintaining fluid. Terus ada yang five, intentional space. They often have distinct and
Yes, we sell for this next day. Terus ada nomor 4 dan nomor 3 where can criteria issue before the plan is acceptable. Number 1 ada cortex and three, yang kedua ada mesothelial layer, yang ketiga ada lay of fluids, yang keempat ada endoplasm. Ada yang keempat explain details of parenchyma, tissue and tail function. Pertama ada cholecystioma, terus ada irenchyma, terus ada prosencyma, terus ada parenchyma, terus yang terakhir adalah polema parenchyma. Terus yang kelima ada Yurgo. Pertama ada ekonomi kami parenchyma tissue is the functional building block of the plant body. It is critically important because it carries of the primary metabolism. Oke, sekian dari kita. Baik, mungkin ada tanggapan dari kelompok lain. Tidak, Pak. Kalau tidak ada tanggapan dari kelompok lain, baik kalau tidak ada tanggapan dari kelompok lain, berhubung dengan waktu kita yang tidak pas, jadi kelompok lain nanti presentasinya di minggu depan saja. Baik, mungkin dari materi yang tadi, mungkin ada yang bisa menunjukkan pembelajaran kita di hari ini. Tidak. Oh, silakan. Dengan demikian jaringan paling penting dalam kelangsungan hidup dan kehidupan. Baik, tinggi pada ini. Baik, sebelum kita mengakhiri kelas kita hari ini, saya mau memohon maaf atas yang terjadi di hari ini karena tadi ada problem sedikit karena ya jaringan di laptop saya kurang bersahabat. Jadi ya agak sedikit ada problem dalam pembelajaran hari ini. Baik, Pak. Baik, dan pembelajaran di pertemuan berikut itu juga masih sama tentang jaringan tumbuhan. Tapi mungkin hari ini mungkin materinya kurang jelas karena tadi ada sedikit problem, jadi waktu kita tidak pas. Jadi ya nanti minggu depan pasti saya akan jelaskan materi yang belum sempat tersampaikan hari ini. Pak. Baik, sebelum kita mengakhiri kelas kita hari ini, Bapak minta seseorang untuk memimpin kita dalam doa. Elva. Ya, Pak. Oh, harapan aku silakan Pani. Ya, kita dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini penyertaanmu. Untuk hari ini pada yang terima kasih. Kau berkati ya Tuhan. Dalam namamu kami berdoa. Baik, terima kasih. Pak, Good day.